terbuat dari teori yang menjadi dasar model konseptual. Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Lalu, apa saja sih jenis-jenis dari hipotesis? Bagaimana cara merumuskan hipotesis? Dasar pemikiran bermodal hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Keberadaan hipotesis dipandang sebagai komponen penting dalam penelitian. Oleh karena itu, sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus menentukan hipotesis yang akan kita ajukan. Hipotesis penting dalam penelitian. Hipotesis harus memiliki dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan sebuah penelitian pada bidang tersebut. Hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penghasilan data. Hipotesis adalah petunjuk juga tentang prosedur apa saja yang harus dikumpulkan. Nah, selain itu, hipotesis juga memberikan kerangka untuk melakukan kesimpulan penelitian. Nah, setelah ini kita apa sih sebenarnya yang disebut dengan ciri-ciri perumusan hipotesis? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, harus dinyatakan perkautan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hendaknya dinyatakan secara deklaratif kalimat perkataan. Dan yang ketiga, hendaknya dirumuskan dengan jelas. Yang keempat, harus dapat diuji kebenarannya. Nah, itu adalah ciri-ciri perumusan hipotesis. Selanjutnya adalah jenis-jenis hipotesis. Ada beberapa jenis hipotesis. Nah, untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya, hipotesis ada klasifikasi. Misalnya, tiga dari rumusannya dibedakan menjadi hipotesis kerja, yaitu hipotesis sementara yang sebenarnya merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat dengan H1 atau HA. Nah, selanjutnya hipotesis nol. Hipotesis nol ini adalah hipotesis statistik yang merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat HO. Ada kalanya peneliti merumuskannya dalam bentuk H1 dan H0 untuk satu permasalahan penelitian. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa H0 sengaja dipersiapkan untuk diterima apa yang dimaksud dengan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis. Hipotesis 0 dan H0 adalah sebuah pernyataan yang di dalamnya tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistik. Sedangkan lawan dari hipotesis 0 ialah hipotesis alternatif atau bisa disebut dengan H1 atau HA yang di dalamnya menyatakan adanya perbedaan antara parameter dan statistik. Nah, kalau ditinjau dari proses pendekatannya dibedakan menjadi dua. Ada namanya hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru, misalnya pada penelitian kualitatif. Dan ada juga hipotesis deduktif yang merupakan hipotesa yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada, seperti pada penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya hipotesis deduktif merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada, biasanya sih untuk penelitian kuantitatif. Macam-macam hipotesis berdasarkan bentuknya ada tiga macam. Yang pertama, hipotesis deskriptif yang biasanya dia menjelaskan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif dan biasanya sih dia menjelaskan hanya satu variabel. Yang kedua adalah hipotesis komparatif. Biasanya sih dia membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, contohnya sih kalau dengan ekonomi misalnya bagaimana perbedaan kinerja antara lulusan sarjana dengan lulusan SMA. Dan yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Dia fungsinya itu untuk membandingkan pengaruh. Contohnya pengaruh etika kerja Islami terhadap kinerja karyawan seperti itu. Jadi dia mengukur pengaruh. Contoh hipotesis asosiatif, biasanya hipotesis asosiatif itu untuk mencari hubungan atau pengaruh. Nah, kalau misalnya sekarang ini misalnya apakah virus corona itu berpengaruh terhadap dampak ekonomi masyarakat misalnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi sebuah hipotesis. Yang pertama, haruslah dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang kedua, harus menunjukkan adanya sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel dari penelitian. Dan tiga, harus berdasarkan pada pendapat atau
teori-teori para pakar atau hasil dari penelitian yang relevan. Nah, gimana teman-teman setelah mendengarkan pengertian tentang pengujian hipotesis? Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial pengolahan pengujian hipotesis melalui SPSS. Oke, selanjutnya kita langsung belajar uji hipotesis melalui SPSS. Nah, jadi ini adalah variabel view yang sama seperti kita ketik sebelum kita melakukan uji hipotesis, kan kita melakukan uji asumsi klasik. Nah, ini hampir sama. Ini adalah variabelnya, ada variabel Y, X1, X2, X3, X4. Nah, desimalnya sudah kita nolkan, measure-nya udah skala. Oke, terus langsung kita lihat aja data view-nya. Ini adalah hasil skor per variabel, skor total. Contohnya seperti ini nih, dari data mentah, misalnya X4 ya. Ini skornya 38, kita tinggal copy saja. Nah, kita copy seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, langsung saja kita ke pengujian, kita klik analis, kita cari regression, lalu kita klik linear. Oke, setelah linear, isi kotak dependent dengan variabel Y. Nah, ini kesini ya, Y-nya. Oke, dan variabel independent, ini kan variabel bebasnya nih. Nah, ke independent. Oke, ini semuanya ya udah pindahin ke sini. Ada X1, X2, X3, X4, semua udah pindah. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari uji F atau uji kelayakan model. Nah, di sini kita ketemu hasil F statistiknya adalah 12,141. Nah, tugas selanjutnya adalah kita harus mencari F tabel dan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. Jika F statistik ini lebih kecil dari F tabel, maka H0. Sedangkan jika nilai F statistik ini lebih besar dari F tabel, maka HA diterima. Nah, berarti kalau H0 artinya variabel independen atau variabel X1, X2, dan X3 dan X4 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika HO-nya ditolak atau HA-nya diterima, maka variabel independen X1, X2, X3, dan X4 sangat berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, sekarang untuk mengetahui berpengaruh atau tidak, maka kita lihat F tabelnya. Inilah adalah F tabel. Tadi kita hasil F statistiknya adalah 12,141. Kita dapat lihat di sini. Ini setelah kita melihat data F tabelnya adalah 2,47. Kita dapat dari sini kita mencari nilai pembilang. DF1 ini nilai pembilang, rumusnya adalah K diambil 1. K ini adalah jumlah banyaknya variabel dikurangi 1. Karena variabel yang kita teliti tadi itu ada 5. 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas. 1 Y dan 4 variabel X. Sehingga ini di pembilangnya di angka 4. Sedangkan untuk angka penyebutnya, kita rumusnya N dikurangi K. N ini adalah jumlah sampel yang kita teliti. Jumlah sampel yang kita teliti adalah 100 dikurangi 5 berarti menjadi 95. Nah, kita cari deh penyebutan 95 ke 4, ketemu hasil 2,47. Ya, teman-teman, ini ada nilai F banyak di sini ya. Seperti ini ya. Nah, sehingga ketika kita bandingkan 12,14 dibanding 2,47, berarti kesimpulannya H0 ditolak sehingga HA diterima. Berarti variabel X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap variabel Y. Setelah kita membahas uji F yang kita tandai di statistik dengan tulisan ANOVA, selanjutnya kita melakukan uji T. Uji T kita melihatnya di sini ya, di koefisiennya. T hitung harus kita bandingkan dengan T tabel. Ini T statistik ya, atau T hitung. Kita lihat di sini X1, X2, X3, dan X4. Ini adalah nilai T-nya dengan taraf signifikansi di bawah 0,05. Nah, selanjutnya kita bandingkan antara T statistik ini dengan T tabel.
Nah, kita buka dulu nilai T tabelnya berapa. Ini adalah nilai T tabelnya, ada 1,985. Caranya seperti tadi, ini adalah pembilang ya, dan ini penyebutnya. Kita lihat dari rumus yang tadi, ketemu 4 dan ini ketemu angka 95. Nah, setelah kita pertemukan, kita ketemu nilai 1,985. Ini dengan taraf signifikansi di bawah 0,05 atau signifikansi 5%. Nah, kita kembali, kita bandingkan dengan hasil perhitungan yang tadi. Nah, ini adalah T statistik. Di sini bisa dijelaskan nilai X1 sebesar 5,239 dibandingkan dengan nilai T tabel yang tadi adalah 1,985, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,5239. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y. Lalu, variabel X2. Variabel X2 juga berpengaruh, namun pengaruhnya negatif terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya bahwa ada variabel X3, dia juga berpengaruh positif, yaitu dengan nilai koefisien regresinya adalah 2,242. Lalu variabel X4 adalah berpengaruh negatif senilai 0,912. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, setelah tadi kita menguji perhitungan uji F, uji T, nah yang terakhir kita lihat koefisien determinasi. Kita lihat di sini ada model summary, dia ada adjusted R-square dengan nilai 0,310, yang artinya adalah variasi perubahan naik turunnya variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4 sebesar 31%, dan sisanya yaitu sebesar 69% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, gimana teman-teman setelah kita melakukan uji hipotesis dengan uji F, uji T, dan koefisien regresi determinasi. Oke, tadi kan saya sudah memberikan pengertian tentang pengujian hipotesis dan cara mengolahnya melalui SPSS. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal praktekin. Semoga teman-teman semua yang mau skripsi atau apapun, silakan lihat video ini dan silakan like jika suka dan subscribe. Terima kasih.